Sini ada kendala mogok. Yang pertama itu jangan panik. Kita tetap tenang aja. Yang kedua, kita harus perlu tahu apa yang harus kita cek. Untuk pengecekan yang pertama itu untuk mesin bisa hidup itu ada 3 faktor. Yang pertama bahan bakar. Jadi kalau mati mesin itu kita cek itu pertama bahan bakar. Kita cek bahan bakarnya ada atau tidak. Nah, untuk yang kedua itu setelah bahan bakar itu pengapian. Nah, itu kita cek pengapian itu harus ada, harus normal. Terus yang ketiga itu kompresi. Nah, jadi ketiga itu faktor utama mesin bisa hidup. Nanti kalau setelah hidup, nanti kalau apinya kurang, nanti setelah hidup itu pasti akan ada timbul masalah juga. Yang penting kita tahu dulu untuk bisa hidup itu ada 3 faktor. Pertama bahan bakar, kedua pengapian, ketiga kompresi. Nah, seperti itu. Jadi 3 faktor itu wajib harus ada di mesin kita. Nah, makanya kalau salah satu tidak ada, tidak mencukupi, nah itu akan terjadinya mogok. Nah, kira-kira dari sini ada gambaran nggak? Kalau kita mogok tuh yang perlu dicek itu segitu. Cek telepon. Ya belajar dari Pastikan WA-nya ada. SOS. Sia-sia. WA-nya ada kuota. SOS. Itu jalan pintas dan. Itu jalan. Jadi saya itu berharap tidak semua harus bisa, tapi kita sekedar buat mengenal. Karena mungkin setiap orang tuh ada yang suka ngoprek, ada yang istilahnya cuma kita bisanya itu cuma pakai kendaraan aja, mogok udah lepas, telepon beres gitu. Biasanya juragan. Tapi setidaknya kalau kita ya namanya merawat mobil tua itu kita dituntut itu harus mengenal yang di bawah kita itu mobil apa, kendala-kendalanya seperti apa, Wajib belajar. penanganannya seperti apa. Nah, itu mungkin untuk kesempatan di sore hari ini saya cukup sekian dulu untuk pengenalan. Jadi mesin bisa hidup itu ingat-ingatnya itu ada 3 lah, 3 itu bahan bakar, pengapian, dan kompresi. Nah, nanti di kesempatan berikutnya kita akan coba bahas-bahas mungkin bahan bakar tuh panjang ceritanya, nanti dari awal sampai bisa nyampe ke kompresi itu gimana prosesnya. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan coba pelajari ya. Terus yang kedua kompresi itu seperti apa kerjanya, dari mana bisa munculnya kompresi. Terus yang ketiga untuk masalah pengapian juga sama, nanti ada prosesnya. Ya, kalau kita tahu dasarnya dulu, nah yang penting kita tahu dulu yang 3 itu. Nanti masalah berebut atau enggak enak setelannya, nah itu dari ketiga itu pasti ada yang tidak normal. Nah, itu aja mungkin untuk perkenalan ngoprek di sore hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang bisa diserap dari hasil ngoprek kopdar sore hari ini. Jadi kita tahu waktu kita ngumpul kopdar sama teman-teman itu kalau mogok itu ininya pengapiannya ada enggak, kompresinya ada enggak, bahan bakarnya ada enggak. Insya Allah kalau 3 faktor itu tercukupi, mobil bisa hidup. Mungkin itu aja dari saya untuk acara kopdar, kita udah selesai. Mungkin ada usulan atau masukan di acara ngoprek? Prinsipnya kalau mogok itu di sana pasti bisa. Nah, iya. Bisa telepon maksudnya. Mungkin tambahan mungkin dari apa mungkin untuk kopdar selanjutnya kan ini tadi masalah apa kalau mobil mogok itu yang dicek pengapian. Nah untuk kopdar berikutnya itu kita nanti praktek itu oh nek mati iki sih dites kene iki. Jadi untuk alat-alatnya penting praktek. Untuk pengetesan itu minimal berarti setiap mobil itu minimal kita punya tes pen. Nah itu. Udah punya. Wajib. Tes pen itu untuk mengetes pengapian tadi. Jadi seandainya mungkin besok apa untuk kopdar selanjutnya mungkin kita bisa praktekkan nanti cara pengetesan api itu ada atau enggak, yang dites di mana aja. Kopdar selanjutnya mungkin kita bisa praktekkan itu. Jadi nanti alat-alat yang perlu dibawa, jadi bukan berarti setiap anggota itu harus bawa, enggak, cuman alat-alat besok yang dibawa
Jadi biar buat patokan, oh berarti aku kudu duwe caranya, oh aku berarti motorku kudu ana tes pane. Oh minimal kudu ana kunci 10 12 Ya. karo 14 17. Nah, seperti itu. Grey tang. Nah, mungkin seperti itu. Jadi alat-alat yang harus kita persiapkan dan itu harus berada di dalam mobil. Paling enggak nanti Om Yudi bisa menjelaskan kunci berapa aja terus alat apa aja itu untuk kopdar selanjutnya. Ya, part-part cadangan juga apa yang nanti disediakan. Paling enggak di mobil masing-masing itu ada kunci tadi itu loh. Siap-siap. Ya, tapi sederhana, enggak banyak sih, enggak kudu kunci sak. Ada kalau pas akhir. Keren. Komplit Bisa. Komplit bagus. Foto tak tuker. Ya, terima kasih Om Rudi untuk masukannya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di kopdar berikutnya kita akan praktek. Karena di kopdar pertama ini cuma istilahnya cuma dasaran ya untuk mengenal. Nah, nanti kan ada 3 faktor itu. Kata Om Rudi, kita untuk kopdar besok kita coba praktek ke pengapiannya. Ya, pengapian. Jadi kita siapkan dulu bahan-bahannya. Dan mungkin untuk yang lain barangkali ada usulan masukan lagi. Ini ada tambah juga tadi. Om Rudi sempat nunjukin sama Om Ari nih nyetel apa namanya sepuring itu tadi sudah ilmu itu harus pakai kunci berapa tadi ya ngerti dong kunci sekian Nanti kok benang-benang ruwet nah itu saya ada yang pakai benang tapi tadi yang simple pakai meteran itu sudah bisa diterapkan jadi itu sudah merupakan ilmu yang dari simpel ya. Bisa google duit dewe. Scoring. Masuk benang. itu paling enggak bagus lah ini bagus ada ya, seperti itu jadi ada temen yang jadi tambah ilmu Tidak harus banding setir. Jadi nanti kita jadwalkan aja. Oh untuk sekarang kan kita menjelaskan masalah pengapian. Besok kopdar selanjutnya kita praktek. Habis praktek itu kita melanjutkan. Oh untuk kopdar selanjutnya lagi kita membahas masalah entah itu kaki-kaki atau entah apa. Nah, itu jadi saling disambung-sambung gitu. saling bersambung. Soalnya untuk membahas yang tadi yang 3 itu antara pengapian, kelistrikan, kompresi, bersama BBM itu panjang itu. Jadi di setiap kopdar itu kita akan coba bahas dulu yang 3 itu istilahnya. Baru nanti kita setelah yang itu kita ke kaki-kaki. Kalau seandainya dalam kopdar itu kayak tadi ada ilmu baru di cara nyeporing seperti ini, kita jadi pada tahu. Nah yang saya harapkan itu seperti itu sebenarnya kopdar itu Iya, itu ngopres penting. Iya. Betul Om. Ada ilmu ya. Kalau nggak gitu tadi nggak ada ilmu. Barangkali yang lain? Enggak? Agenda yang apa sih pemilihan tadi? Kita nanti lanjut kalau seandainya ini sudah selesai. Kalau tidak ada, kita lanjut untuk acara selanjutnya. Untuk acara kopdar ngoprek ini kita selesai. Untuk selanjutnya acara iuran, karena iuran juga kita sudah selesai. Alhamdulillah. Untuk laporan keuangan apa perlu Pak Budi? Perlu disampaikan biar kita semua transparan boleh. Uang kita tinggal berapa, uang masuk berapa, uang keluar berapa. Semoga untuk waktu dan tempat Om Budi kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, untuk laporan keuangan ini saya bacakan untuk saldo per 10 November 1.882. Kemudian ada iuran kopdar bulan November 315, iuran dari pemerintah 50. Ini saya langsung aja ya. Ya totalnya aja. Totalnya aja. Ini sampai dengan Januari itu total pemasukan ada 2.557.000 rupiah. Terus untuk pengeluaran di HMT kemarin itu 1.700.000. Terus saldo sampai hari ini itu ada 857. Ketambahan dari
tambahan dari sisa HUT Iya. itu ada Rp400.000. Jadi ada Rp1.257.000. Dan ketambahan untuk hari ini itu ada Rp240.000. Itu berapa ya? 1,4 sekian. Tadi kan 1,2-an ya. 1,4 sekian. Nah, itu 1,4 lebih. Jadi untuk laporan bulan depan itu nanti akan masuk semua. Ya, siap. Dan juga untuk saya untuk menambahkan untuk agenda bulan depan itu kita udah masuk puasa. Itu mungkin nanti kita agendakan untuk buka bersama. Mungkin nanti bisa dibahas juga untuk bagaimana nanti programnya itu atau seperti kayak kemarin itu kita ke rumah makan Program dan sekalian buka puasa. kita untuk sebetulnya bulan Maret besok itu pun kita udah habis masa ya untuk kepemilikan yang 2024 sampai 2023 sampai 2025 Maret. Itu nanti mau seperti apa itu bisa kita juga untuk nanti konsepnya seperti apa atau nanti sekalian buka bersama terus ada pemilihan ketua atau seperti apa atau nanti itu khusus kita fokus ke buka bersama nanti terus bulan depannya kita panjang lagi untuk kepengurusan Nggak selesai ya. Bulan lagi ya kapan selesai ya? Nah, kita udah 2 tahun. Tapi waktunya memang krusial kalau di pemilihan besok itu. Gitu. Iya, Krusial. krusial. Kurang tepat waktunya untuk pemilihan. Memang harus diundur. Mungkin mundur ya. Mungkin mundur enggak apa-apa dan tapi tetap pengurusan yang sudah selesai ini kita kembalikan ke ini ke pendiri ya pendiri itu. Jadi biarpun tetap vakum ya enggak apa kan sudah ditempel pendiri. Pendirinya siapa tuh? Baik, terima kasih atas laporannya Om Budi untuk keuangan kita supaya transparan. Jadi setiap kopdar kita jelaskan uang yang masuk berapa, uang yang keluar berapa, bisa berapa. Karena namanya uang kas itu sebenarnya sensitif. Jadi seberapapun kita harus tahu pemakaiannya, keluarnya buat apa. Semua setiap bulan itu laporannya, rekapannya itu ada di bendahara. Jadi terima kasih untuk laporannya untuk bendahara yang telah membacakan rinciannya dengan detail. Untuk acara selanjutnya acara bebas, acara musyawarah, acara ringan. Dan kita untuk bahasnya itu mungkin tadi yang sudah dibicarakan Budi, ada satu untuk acara kooperatif bulan besok. Yang kedua bentuk pemilihan pengurus baru bersama ketua yang baru. Nah, sekarang di sini kita akan istilahnya kita bicara itu dari hati masing-masing lah, jangan dulu dibilang resmi soalnya. Hanya untuk acara besok kopdar gimana enaknya, gimana untuk saran dan masukannya dipersilakan. Atau tadi Pak Jumadi mungkin kalau di besok di kopdar sekalian membahas pemilihan kira-kira memadai enggak gitu. Besok itu Februari Maret Maret Udah masuk, udah di Ini Februari toh? Februari. Ini udah bulan Maret. puasa Itu udah puasa. puasa toh? Puasa betul. Udah puasa Maret itu udah puasa. Memang itu sama kepengurusannya udah berakhir. ya. karena kalau yang kemarin ini kan juga terlambat juga toh. Terlambat Jauh. terlambat belum? Jauh. Terlambat. Jadi vakum waktu itu ya. Nah, di vakum enggak, cuma kepengurusan enggak ada. Nah, jadi vakum kepengurusan tadi. Bukan vakum kepengurusan, bukan vakum. Tapi kalau kegiatan tetap kegiatan jalan. tetap vakum kepengurusannya. Tapi kalau waktu kepemilihan itu pas tepat waktu Pak. Oh, gitu. Ya, yang tahun kemarin itu. Bulannya pas tepat, Om.
kalau kepengurusannya memang satu masalah ketuanya itu nggak ada. Oh iya, karena kita nggak ada. Kalau untuk Pemilihannya tepat waktu. itu tepat waktu. Bulan apa tuh itu? Maret. Maret juga. Itu yang panitia kan saya waktu itu Betul betul anjir. pakai kertas coblosan itu. Itu saya pakai tanya belanja loh. Sudah. Ya, Itu bagus itu. Nanti kalau gitu di bulan besok apa kita fokus dulu untuk buka bersama. Iya. Nah itu kita Betul, agendakan baik. untuk kedepannya mau gimana, mau di mana kita harus persiapkan. Intinya kita fokus dulu untuk buka bersama. Jadi di sana tidak ada istilahnya untuk pemilihan pengurus ya. Ya. Dulu pakai polling yo. Dulu itu Pakai coblosan kertasnya. Dulu sama ingat pakai HP itu loh. itu yang nggak datang. Nggak datang. Oh ya Yang nggak datang. Pak Jumali datang nggak? Enggak. Wah, itu ya. Karena nggak. Makanya saya polling di polling. Iya, karena minta polling Milih siapa dulu? Nggak datang. Milih siapa dulu? Saya lupa ya. Dulu itu adminnya Om Setiawan dulu itu. Iya, Betul iya. amnya yang bisa diawan. Karena yang nggak datang dikasih kesempatan buat milih akhirnya dibuka untuk online. Ya online, betul. Saya ingatnya pakai polling soalnya. Itu coblosan yang langsung dialurkan coblosan. Rumah Petrus. Nah itu main untuk acara bulan depan kita fokus untuk acara buka bersama. Kita musyawarahkan kembali mau di mana, mungkin kalau ada usulan tempat, waktu kita coba di grup kita bahas. Karena kalau di sini mungkin kalau langsung ini biasanya malah tapi kalau udah ada pandangan dari sekarang nggak apa-apa. Kalau seandainya ada di mana Mungkin dilempar di grup aja dulu. Iya. Jadi ada tanggapan-tanggapan nanti paling banyak yang sepan mana gitu. Mungkin dikasih alternatif A1, 2, 3 gitu. berarti kita fokus Sing dari mana Om Bo? Dulu pernah ditawarin tuh. Pakai mana rada Bo? Parkiran warungnya nggak ada. kalau dulu itu dari Pak Ari ya di Godian itu dulu tuh ya. Kalian terakhir Pak kalian enak kayaknya tahu itu. Mau di sana lagi, kalau mau ada tempat lain, Ya. berarti nanti di grup kita fokus untuk membahas Kopdar buka bersama. kita coba pancing maunya di mana atau konsepnya mau gimana kita coba itu Kayak yang dulu itu konsep itu bagus loh, yang kemarin tuh. Yang di Wakalen. Nah, cuma mungkin kalau tempatnya bisa pindah, tapi Ya. konsepnya seperti itu enak itu. ini. Jadi nggak apa ya, nggak resmi amat, tapi kita bisa menyatu gitu, enak itu. itu panitianya siapa dulu ya? Ya itu dia. Ya Pak Ari ya. Itu dia. Ya mari. Sukses itu ya. Iya, mari betul. Sukses. Pokoknya kalau yang sukses nggak usah pindah. Ya, Apa nggak sukses saya minta tambah kok? malah nombok ya? Nombok. Enggak, dia nilai ikhlas. Ikhlas. Pas itu. Ya, jawabannya pas. Itulah yang ditanya. Karena ikhlas itu jadi pas. Nambah ya, nggak nambah. Aman. Peliharanya. Berarti kan besok nggak usah kita bingung, kita serahkan lagi. Saya punya pandangan malah ke selatan. Monggo, enggak apa-apa Om Ari. Cuma masalahnya kalau selatan itu temannya ada tapi Warungnya nggak ada. Lampang itu bisa diatur. Oh tenang. Diatur tuh Dan. Bisa diatur yang penting lokasi yang gua ada lokasi guys. Jungkir balik ada. Nah, itu dia. Nomor satu itu dulu. nah sekarang kasihan sama Om Rud. Enggak. Enggak ini. Ujung-ujung ya. Emang Ini dari- masalah kasihan jauh dari dekat kan itu abaikan. Nah, abaikan sih. Selama ini aku gak pernah dikasihani kok. Betul. Abaikan aja udah. Ujung sana ujung sini. Ayo pakai juga ujung sana ujung sini. Santai. Tadi terbang, ya toh? Latihan mental biarin aja. Pejabat negara mosok gitu aja cengeng. Wong aku iki ngene ya mesti adu-adu mosok ngene iki ya motorku ora tau wadon. Loh, ada jawabannya ada, tenang aja. Baik untuk acara pembahasan kopdar kita untuk kopdar bulan depan kita udah punya gambaran. Ya. Untuk selanjutnya, nah ini mungkin untuk sekadar gambaran untuk acara pemilihan ketua. Karena kita mau tidak mau dan siap tidak siap, kita yang di sini mungkin yang istilahnya yang punya loyalitas ke DCJ itu yang semangatnya tinggi itu ya cuma yang ada di sini yang biasa datang itu nih. Makanya dengan gambaran ini mungkin kita harus siap tidak siap itu antara ada pemilihan ketua baru. Jadi harapan saya itu
jangan pada nggak mau. Usaha harapan itu setiap orang itu punya pandangan siapa yang kira-kira mampu, kira-kira yang bisa membawa DCD ini ke depannya supaya lebih baik. Nah, mungkin di kesempatan kali ini kita sekadar cuma gambaran dari masing-masing aja. Kira-kira untuk bulan besok kalau seandainya ada usulan, ada masukan, kira-kira yang cocok itu siapa. Nah, mungkin terbuka untuk siapa aja. Nanti walaupun kita nggak mau kalau ditanya seperti itu semua juga pasti nggak mau. Tapi saya minta kesadarannya dari masing-masing, karena kita juga mungkin yang udah istilahnya udah capek, nggak bakalan lepas begitu aja setelah selesai dadah. Jadi kita akan sama bareng-bareng, mungkin dengan suasana baru, dengan kepengurusan yang baru, kita harapannya supaya bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi. Mungkin kesempatan kali ini saya akan bertanya itu usulan masukannya kira-kira yang bisa membawa DCD ini lebih maju itu kira-kira siapa. Kita sekadar untuk sharing aja lah, jangan dulu dimasukkan resmi gitu, tapi kita punya pandangan kira-kira siapa. Oh, dari teman-teman kira-kira untuk mungkin nanti setelah bulan depan Kopdar buka bersama, kita untuk mempersiapkan untuk pemilihan kepengurusan baru sekaligus untuk ketua baru. Nah, gitu kita harus punya gambaran dulu seperti itu. Kira-kira mau seperti apa pemilihannya, atau kandidatnya seperti gimana, atau siapa. Semoga teman-teman diutarakan kalau seandainya ada calon atau saya maunya cocok Om Rudi. Oke, Om Rudi. Satu. Oke, sip, udah. Itu. Saya nggak ngomong tapi Enggak, ada hati dua saya. dan. Ya, ada satu lagi. Karena buat satu lagi buat ini nanti Ada satu lagi memang iya. ada. Nanti Yang selama ini mengoperasikan operasionalnya ini bagus, itu gagasannya ada terus, itu ada satu lagi. Oh, ini Ada lah. kok boleh. Ini bener ini selalu wis pengurus. ya. Suruh milih kandidatnya aja. Pengurus. Jangan pengurus ini semua. Enggak pengurus yang aktif itu. Heeh. Suruh nganu kandidat. Memunculkan kandidat. Tapi ini tadi Om Rudi minta tolong yang di sini dulu. Ya. Nah, itu Kalau loh. di sini dulu. Yang di sini dulu aja. Kalau di sini dulu langsung beliau. Oke. Ada dua kandidat tuh udah Itu bukan- pasti nih. Enggak, mesti nek saya cuma satu aja. Ya. Satu ini mesti gini. Nek kita lihat dari segi pengalaman, Ya. wis Pengetahuan luas. yang iki wis akeh urung. Ya. Terus Ngomong terutama. dari segi pokoknya dari pengalaman, le makan garam wis akeh urung. Oh, itu termasuk. Terus nanti dari kita lihat juga dari kepribadiannya. Ya. Lah itu saya kira jangan cuma asal milih. Pomo Iya. kayak aku dipilih. Ya harus dilihat Rudi apa toh lah. Tapi nek saya cenderung ke Pak Jum karena apa? Cuma jangan dilihat bodinya. Bodinya enggak, jangan lihat Dari kerangkanya. segi Pak, dari segi kepribadian, kedisiplinan. Lemangan uyah ya iskokean. Nah, Nah, dipateni ngono. dari segi pengalaman. Saya setuju nggak usah banyak kandidat. Saya setuju. Ya Pak. cukup dua tadi Om. Jadi kalau nggak ada dua, jadi nggak seru di dalam pemilihan itu nggak seru. Ya. Jadi tadi udah cocok kandidatnya Ya. dan Ya Sumadi Pak sama Jum jenengan. sama Pak Ari. Saya setuju Pak Jadi Ari. gini, negara Atau tiga nggak apa-apa Pak Dan. Prabowo ini aja mencanangkan Jadi tiga nggak apa-apa Dan. Indonesia ini yang memiliki adalah generasi muda, bukan generasi tua. 2045 itu kan anak muda itu yang menguasai negara. Tapi gini Dan. Yang muda itu pelonga-pelonga. Yang pelonga-pelonga. Dari pelonga-pelonga itulah nanti akan muncul sesuatu yang lebih dari Beda dengan yang sudah makan asam garam yang benar-benar pengalamannya luas, beda dan nanti kerjanya beda. Jadi kalau yang tua terus itu yang muda nggak akan ada pengalaman karena cuma ngikut terus. Tapi kalau yang muda diberi kesempatan, dia pasti wawasannya lebih luas. Makanya menurut saya biar agak gayeng besok ya kandidat tiga juga boleh. Dan Sumadi, Om Bekam, Dua sama aja, Om. jangan ganjil kalau Kemarin juga bertiga kok, yang kemarin tiga nggak apa-apa. Lah
Maksudnya itu dua ada. aja. Jadi Kemarin itu ada kayaknya malah banyak Oh, lima malahan. Lima. Lima. itu ada Ini nyalonin nih. Pak Dikri, Pak Kasino. Mbak Nana, Mbak Nana, Kasino, Kasino, terus Pak Ari, Pak Ayu. terus satunya Ini Pak Wahyu. Pak Wahyu. iya, ada 5, malah 5 kemarin. Ternyata pengalaman sudah itu kan milih yang tua. Ya, yang tua hasilnya seperti ini. Harus berubah situasinya. Gitu. Pak Diki kan tua ya. Tapi beda dan beda yang ngomong pengalaman seperti dan cuma itu beda semua orang punya. Dari segi wawasan, ketegasan, Ketegasan. kedisiplinan Nah, beda. beda dan beda jauh. Itu kalimatnya udah nggak mau dijagoin, jadi itu kalimatnya keluarnya. Bukan dan dia tetap dimajukan. Enggak, karena saya lihat kemarin aja waktu ulang tahun itu dari Nah, ulang tahunnya beliau yang dari Kan kesannya walaupun Pak Jum itu mungkin izin, tapi berkat arahan beliau. Ya itu, semua sukses. Nah, Itu semua jalan. jadi nanti walaupun Pak Jum itu istilahnya jadi ketua, nggak mungkin yang ketua itu kerja sendiri. Arahkan aja beres. Nah, itu. Misalnya seperti itu. Aku nggak mau kok jadi ketua, sudah jauh jadi ketua ya aku sendiri yang kerja. Itu ya boleh dan Makanya jangan jadi ketua. Bagus, lebih bagus. Lebih bagus dan. Andahan aku main sedih kok daun. Nah, Gitu. itu. Karena nek ketua iki kira-kira disegani, itu pasti anak buah do manuk. Pak. Iya, manuk. Tapi nek ketua ning Sik, segan lho aku. Ya sekarang Apalagi ketrek. malas juga jauh. Jadi intinya gini perlu di Yudi udah dapat 3. Sekarang Jangan 1, 3, 2, 2 aja, 3. Nanti Dua. tinggal di up di grup. Dua aja, Ini dua. aja dibikin panitia kecil untuk panitia. Iya. Tapi saya sarankan agar genap aja, 2 aja itu biar nggak terlalu nggak terlalu apa Nek 2 itu pembatasan tuh nggak bagus membatasi orang. Kemudian orang dibatasi nggak bagus. aja. lagi. Karena nanti pemilihan itu pasti oh saya senang ini. Kalau perlu pakai final itu, kalau perlu pakai final. 2 putaran 3 putaran itu bagus. Itu namanya demokrasi. Sudah nanti 3 ini paling 1 putaran jadi kok, wis saya yakin. Tenang aja, uang masih banyak. 3 dikit udah cuma 1, berapa udah. Ada yang nombok nanti. Nah, jadi ya harapannya dengan terbukanya gini pada unek-uneknya itu pada keluar. Ya. Jadi istilahnya saya malah mendukung ini. Jadi kita tahu ini berpotensi ini enggak. Karena kalau dipilih dari seharusnya dari kata Pak Ari dari pengurus aja, sebenarnya yang di sini pengurus semua kok sebenarnya. Iya. Bisa semua pengurus semua. Jadi tugas kita sebagai pengurus kalau udah ada kandidat kita akan laporkan ke pendiri. Nanti terserah pendiri kalau seandainya pendiri punya pilihan sendiri mau milih sendiri terserah. Tapi kalau seandainya pendiri menyerahkan ke pengurusan masih yang dulu, nanti mau tidak mau kita harus memilih. Iya, mengadakan pemilihan ketua. Hanya kalau nanti ditanya apa kata pendiri itu udah ada kandidatnya belum ada. Malah bingung dia. Kalau kita udah Dia kan nggak mau pilih bingung. iya kalau kita udah sharing wah ini saling lempar. Nah malah senangnya seperti itu saling lempar. Wah ini kemana nih bolanya Iya. udah kesana. ya kayaknya Tapi kan optimis, itu nanti optimis. Kalau orang melempar itu yang paling bagus itu orang yang atas. Itu pinter lempar itu. Iya, watune ukek lempar watu. Sing dadi korban wong isor. Atau dilempar nanti bundung-bundungnya Mudun iya. Tetap ngidul. intinya nanti itu udah ada 3. Nanti kan keputusan siapa yang jadi kan nanti tergantung semua pemilih. Ya tahu jadi fair itu nanti di situ ada fair. Tapi enak Siapapun 2. fair. Enak 2 itu nanti langsung langsung yang satu jadi ketua 1 yang nomor 2 Tetap langsung. pilih ayo. Jadi kita nggak usah Pilih ayo. Saya soalnya terlalu berontak nolak. Ya apa dipilih aja ya. Orang seperti itu yang bagus. Ya, begitu. Enggak. punya karakter. Itu ya karakter. Kita kesepakati aja kita punya gambaran 3 ya. Ya, 2. 3. Jadi saya sebetulnya bukan nggak mau tapi masih ada alasan yang belum bisa saya sampaikan tapi enakan 2. Bukan gitu Om, belum tentu nanti Om Rudi terpilih loh ya. Tapi Iya. lebih baik nggak usah masuk kandidat. Jangan. Lebih enak. Itu sudah apa
keinginan teman-teman di sini. Jadi udah ada 3 itu tadi. Hak dan kewajiban anggota di JJ itu sama. Punya hak untuk menolak tapi punya kewajiban untuk dipilih. Itu persoalannya. Itu imbang. Itu kenapa kalau saya mengajukan untuk Pak Jum kandidat utama? Karena apa? Dari segi pemikiran itu Pak Jum itu sangat bagus sekali dan tembakannya itu nggak usah berbelit-belit, maksudnya udah tak mikir sekali kan dikon itu langsung dia mengena gitu. Jadi kan berarti pola pikir walaupun Pak Jum Mengena Pak marah ke loro ati to. Pak Jum itu mah istilahnya kok bilang kemarin tua sekarang jangan tua, walaupun tua tapi pemikirannya masih muda tuh Pak Jum. Ya udah berarti gini, Om Rudi nggak usah khawatir, bisa belum tentu terpilih. Kandidatnya lebih jos ini dong, nah, gitu aja Ben. Ya, tercapai 3 enggak masalah, belum tentu beli yang terpilih, gitu aja. Tetap 3, oh 3 ya? Nah, dilaporkan di grup 3. 3, 4, 5 kan? Jangan ditolak, jangan diterima. Dengerin aja. Main lego. Tapi kalau ngelihat dari segi argumen itu malah ini yang gua ini Muncul ini. ini sebenarnya Pemikir-pemikir. ya pemimpin-pemimpin yang memikirkan untuk masa depan sebenarnya ini. Nah, hanya kalau dua seandainya ini sama ini cocok, ya siapa tahu ya tidak mau sama ini siapa tahu. Jadi kita ambil aja 3 Dua ya. Dua aja. Seperti KB itu loh. Dua aja. Kemarin Pilpres kemarin berapa pasangan toh? Ya? Pilpres kemarin berapa jago? Pilihan presiden. Pilpres 3. 3 toh? 3 ya. Pak Mahfud sama Pak Ganjar, Pak Ganjar, Prabowo sama ini tuh. 3 dan Nggak bisa Pak. ini kan juga 2 kali putaran tuh dan satunya itu tadi. Udah 3 wis. Ya, karena kalau seandainya nanya kepada yang nggak aktif, yang nggak hadir kan malah bingung. Malah Ini bingung. yang ada karena cuma segini ya, seperti ya ini yang orang yang mayoritas ini itu aja. Itu mungkin sekedar gambaran untuk pemilihan kita udah ada gambaran. Kalau seandainya nanti ada perubahan atau ada masukan lagi, kita akan coba masih bahas lagi. Karena mungkin untuk bulan besok kita akan kopdar buka bersama. Sudah, betul saja Setelah fokus. itu kita fokus untuk ke pemilihan. Ya, habis itu fokus ke pemilihan, betul. Kira-kira lagi ada usulan lagi masukan? Nah terus ini Menggoda. itu kan ada undangan yang besok Banjar itu. Oh, itu Ada enggak. respon nggak itu? Ada undangan Siapa undangan kalau kita ini? Itu loh. Ada kita itu. Zikri kemarin. Pak Zikri nge-share, Pak Zikri Oh, berarti ada undangan ke lewat Pak Zikri, Pak Ketua. nge-share. Kan ada 2 undangan, yang satu di mana kemarin tuh, yang Jawa Timur tuh. Diri. Satu lagi Banjar di apa itu? Tanggal 23 ini bulan ini dan Kayaknya itu saya baca itu sekilas. Nah itu betul perlu dikonfirmasi ke Pak Pak Jidri. Zikri ya. Jujur aja kalau saya pribadi karena itu yang punya acaranya teman saya pribadi, saya itu udah pesen bajunya. Oh, dia pesan baju Tapi kan beliau itu enggak kasih undangan ke saya juga enggak. Jadi saya cuma nunggu dulu kalau seandainya ada undangan saya akan share. Tapi selama ini belum ada. Dan dicek sama Pak Zikri ya. Tapi kalau Pak Jidri mungkin kalau ada kita akan coba bahas lagi. Ini yang apa ini? Ini yang Kediri ini. Ini Kediri yang kemarin ya. Sudah ada lewat. Ya, kalau untuk banyak itu kalau banyak tuh malah dekat dengan lokasi kampung saya tuh. Nah, dekat dengan Tasik, dengan Om Yudi, saya bisa mampir sana nginep sana. Yang Banjar ya. Ya. Gimana? Belum ada dan Aman berarti. Maksudnya itu aman. aman. Gasnya agak-agak nih. Gasnya agak-agak dan habis. Tanggal 23 itu. Iya 2-3 bulan ini. Mepet sih sebenarnya. Ya kalau belum ada undangan ya Ya. kita jangan. Oke, ya. Aman gitu loh. Betul Om. Aman. Aman. Walaupun istilahnya saya kenal orang tapi saya Nggak usah. Mending Om saya nggak diundang. Saya cuma mancing-mancing tuh beli beli bajunya bajunya doang. dua. Oh nggak diundang juga. Udah gak aman. Yang penting Udi beli bajunya gitu. Jadi emang nggak ada undangan dan aman. Ya, kita kondisi gini aman lah. Barangkali yang lain ada masukan usulan untuk pembicaraan ini. Sudah cukup Om. Baik untuk kalau untuk sore ini tidak ada pembahasan lagi, kita tutup untuk kopdar sore hari ini. Mudah-mudahan kopdar sore hari ini ada manfaatnya, ada manfaatnya. Walaupun istilahnya sederhana, kita tutup kopdar sore ini dengan Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng. Oh iya foto bareng dulu ya.